Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Masjid Baitul Majid yang saya muliakan, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak Haji Abdul Aziz selaku pimpinan masjid dan juga pengurus-pengurus yang lain serta tokoh masyarakat, para hujjaj, para asatizah dan remaja sekalian. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini berbarengan dengan turun hujan dan juga berbarengan dengan tahun baru, ya. Kita masih bisa hadir berkumpul kembali untuk sama-sama mengikuti pengajian. Mudah-mudahan kehadiran kita ini mendapat balasan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga Allah ampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan terus Allah bimbing kita ke jalan yang lurus, jalan yang diredoi, dan selalu dibukakan pintu ilmu dan pintu hati kita. Amin ya mujibas sairin. Hadirin, melanjutkan bahasan kitab Fathul Qarib dengan Hasyiah Bajuri, yaitu halaman 56, yaitu kalimat wa takhlilul lihyah, ya. Halaman 56 ini di bawah. Saudara, ini melanjutkan bahasan tentang sunat-sunat berwudu, ya. Jadi sudah banyak diterangkan tentang sunnah-sunnah wudu, ya, mulai dari baca bismillah, kemudian mencuci tangan, ya, kemudian ke kumur, masukin air ke hidung. Kemudian juga diterangkan dulu sunat mengusap seluruh kepala, ya, dan juga mengusap seluruh dari kuping, zahirnya, ya, termasuk batinnya, ya. Nah, ini semuanya yang dianjurkan di dalam berwudu, ya. Nah, sekarang nih pelajaran yang baru, yaitu wa takhlilul lihyatil kathati, menyelat-nyelati jenggot yang tebal. Karena jenggot itu tebal, maka agama memberikan keringanan, begitu. Enggak mesti kena seluruhnya, begitu. Tapi kalau jenggot yang tipis kan gampang, maka harus dikenain semuanya. Nah, ini dimulai dengan menyelat-nyelati, ya, entar jarinya begitu dari bawah dinaikin ke atas, ya, jenggot yang tebal. Bimutsallatsatin, ya, dengan kalimat sa, ini kasah, ya, bukan kata, bukan kabah atau yang lainnya, tapi dengan sa, al-katsah, yaitu lebat, ya. Minar rajul, dari laki-laki. Artinya biasanya tuh yang jenggotan laki-laki. Nah, itu dibagi dua, ada yang tebal, ada yang tipis. Yang tebal nggak diwajibin sampai ke pongkol-pongkol jenggot, begitu. Tapi sunatnya ya begitu, dengan cara menyelat-nyelatin. Kalau yang tipis memang mesti semuanya, ya, pasti ini laki-laki. Kalau perempuan maka mau tebal mau tipis wajib dikenakan, ya. Karena perempuan nggak ada lah yang jenggotan. Seandainya ada ya nggak dianggap istilahnya. Nih, ammal lihyatur rajul, ammal lihyatur rajulil khafifah, adapun jenggot laki-laki yang tipis, ya. Walihyatul mar'ati, dan jenggot perempuan seandainya ada. Wal untha, jenggot dari banci yang punya dua kelamin. Fayajibu tahliluhuma, maka wajib menyelat-nyelatin keduanya. Maksudnya kalau ada perempuan, seandainya nih, berandai-andai ada perempuan punya jenggot, mau tebal ke mau tipis ke, banci punya jenggot, mau tebal ke mau tipis, wajib diselatin sampai kena keseluruhan, sampai harus kena itu keseluruhan. Karena jenggot keduanya tadi, yaitu jenggot perempuan dan banci, nggak dianggap, ya. Kalau laki-laki dianggap. Nah, bukti dianggap dibedain. Kalau laki-laki yang tebal, ya sunat lah, ya, menyelat-nyelatin. Tapi kalau yang tipis mesti dikenain semuanya, begitu. Nah, kemudian diterangkan caranya nih.
wa kaifiyatuhu, cara menyelat-nyelatin jenggot ayyudkhilar rajulu asabi'ahu, seorang laki-laki yang punya jenggot tadi memasukkan jari-jarinya min asfalil lihyah, dari bagian bawah jenggot gitu. Entar dibedakan tuh antara jenggot yang tebal sama jenggot yang tipis. Kalau jenggot yang tebal yaitu kita ngomong di depan dia, kita ngelatin tuh kulit jenggotnya nggak kelihatan, itu artinya tebal. Tapi kalau masih kelihatan kulitnya berarti tipis, ya begitulah patokannya. Nah kalau yang tebal sunat, yang tipis wajib. Oh yang tipis wajib karena ringan, yang tebal kok sunat karena susah. Karena susah digampangin sama agama, begitu. Ya. Jadi katanya nih wa kaifiyatuhu ayyudkhilar rajulu asabi'ahu. Caranya yaitu seseorang laki-laki memasukkan jari-jarinya min asfalil lihyah, dari bawah jenggot. Nah itu saudara-saudara tentang jenggot selesai itu. Kemudian yang sunat lagi, yang sunat lagi wa takhlilu asabi'il yadaini wa rijlaini, menyelat-nyelati kedua tangan dan kedua kaki. Maksudnya inian jari-jarinya ini, ya, jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Nah itu sunat. Itu dikatakan sunat bila mana enggak pakai menyelati air sampai, ya, ditambahin dengan menyelat-nyelatin, itu lebih sampai lagi, itulah yang sunat. Kalau misalnya jari kakinya, jari tangannya berdempet begitu, dia enggak bakalan air masuk kecuali dibengkek, maaf begitu, diselatin begitu. Jadi wajib ini, ya, supaya kena keseluruhan. Tapi kalau tanpa menyelati kena, berarti menyelati hukumnya sunat. Ini dia dikatakan wa takhlilu asabi'il yadaini wa rijlaini, menyelat-nyelati jari-jari kedua tangan dan kedua kaki. In wasolal ma'u ilaiha, apabila air sampai kepada jari-jari tersebut, ya, min ghairi takhlilin, tanpa menyelat-nyelatin. Air sampai ini ke tangan, ya udah enggak wajib tuh menyelat-nyelatin. Tapi kalau air nih enggak sampai ke tangan, yang nempel tuh antara jari-jarinya, maka wajib begituin tuh dah. Ya, nanti diterangkan itu cara menyelati, katanya dibedain dengan kebiasaan. Kita biasa kan begini nih, dari belakang begitu. Biar tampil beda dari kebiasaan. Namanya ibadat kan begitu, selalu berlawanan dengan adat. Adatnya kita begini, sekarang beda dari belakang sunatnya, begitu. Ya. Nah, itu saudara-saudara yang disebutkan in wasolal ma'u ilaiha min ghairi takhlilin, sunat menyelat-nyelati apabila air sampai kepada jari-jari tanpa diselat-selatin. Fa illam yasil, apabila air emang enggak sampai, illa bihi, kecuali emang mesti diginiin, diselatin, maka wajib diselatin, bukan sunat lagi. Kita kan menerangkan tentang sunat-sunat berwudu. Nah di antara sunat wudu menyelat-nyelati jari-jari. Itu apabila jari-jari emang kena air. Kalau nggak kena air bukan sunat lagi hukumnya. Jadi wajib begitu. Ya. Nih, fa illam yasil illa bihi, apabila tidak sampai itu air kecuali dengan diselat-selatin. Dicontohin kal asabi'il multaffah, seperti jari-jari yang nempel. Ya, jari-jari nempel satu sama lain. Wajabah takhliluhuma, maka wajib menyelat-nyelatin. Ya. Wa illam yata'atta takhliluha liltihamiha haruma fatkuha litakhlili. Apabila tidak mudah, wa illam yata'atta wa illam yatasahhal, apabila tidak mudah takhliluhuma, menyelat-nyelati jari-jari tangan atau kaki. Kenapa enggak mudah? Liltihamiha, karena menjadi satu. Jadi satu, nempel. Bukan nempel doang, emang jadi satu. Kayak kaki bebek apa kaki apaan tuh, entog. Jadi satu begitu. Ya udah biarin. Mau didodet begini, Allah.
bahaya. Agama nggak wajibin. Kalau berbahaya agama nggak wajibin. Maka dikatakan wa illam yata'atta, apabila tidak bisa, tidak mudah tahliluhuma, menyelat-nyelatin. Kenapa enggak mudah? Liltihamiha, karena menyatu. Antara jari dengan jari itu nyatu, ada selaputnya, tebal lagi. Belum dioperasi, ya udah haruma fatkuha, haram kita pecahkan. Haram kita belah begitu. Karena menyakitkan, ya, membuat rusak itu. Maka haram menghancurkannya begitu. Haruma fatkuha litakhlil, haram memecahkannya itu antara jari dengan jari yang jadi satu, haram dipecahkannya untuk supaya bisa ditahlil, bisa diselat-selatin. Wa kaifiyatu takhlilil yadaini bitasbik, dan cara menyelat-nyelati kedua tangan dengan tasbik. Ya, diadu tadi jari dengan jari begitu. Ya, tapi bukan begini. Kalau begini nih adat kita begini, biasaan dari belakang. Ya begini juga boleh juga kali. Jadi celentang apa ya, diadu belakang sama belakang ya. Kalau begini diadu antara belakang dengan telapak begini. Ya. Kalau begini biasa. Tadi kan saya bilang agama selalu berlawanan dengan kebiasaan begitu. Ya, maka cari yang enggak biasa gitu. Ini yang dikatakan wa kaifiyatu takhlilil yadaini bitasbiki. Ya, itu caranya itu, bitasbik, dengan mengadunya begitu, menyatukan antara jari dengan jari yang tadi saya contohkan dari belakang. Bitasbiki, kemudian warijlaini, kalau kaki nggak mungkin kaki sama kaki diadu begitu kayak begini. Mana bisa kaki sama kaki? Kaki itu bisa diselatin dengan jari tangan. Paling kecil adalah kelingking, pakai kelingking aja begitu. Nah, ini diterangkan warijlaini, kalau menyelat-nyelatin kaki alias jari-jari kaki, caranya bi ayyabda'a bi khinsiri yadihil yusra, maka ia mulai dengan jari kelingking pakai tangan kirinya. Ya, tangan kirinya pakai jari kelingking. Jadi bi ayyabda'a, dengan ia memulai, alatnya yaitu bi khinsir yadihil yusra, alatnya yaitu kelingking jari tangan kiri. Repot banget. Kelingking jari tangan kiri. Kan kalau yang kotor-kotor kan begitu, pakai tangan kiri. Kalau yang bagus-bagus tangan kanan. Nah, ini kan ya maaflah agak kotor lah begitu, namanya kaki. Maka pakai jari kelingking tangan kiri al yusra begitu. Yadihil yusra min asfalir rijli, dari bawah. Ya kita nggak mungkin dah, karena ini mesti duduk kalau begini. Pakai nongkrong jengkang kita. Kenal jengkang? Ini duduk ini. Emang ada beberapa masjid seperti di Masjidil Haram itu, saya lihat ada beberapa tempat wudhunya yang di luar itu pakai duduk. Cuma kadang-kadang saya perhatiin tempat duduknya basah. Ya kita ogah duduk juga dah. Ntar pantat kita ikut basah. Kadang-kadang aneh, saya lihat begitu kenyataan. Ya maklum lah. Jadi nggak hati-hati. Air membasahkan tempat duduk. Kadang-kadang saya ya nggak duduk dah, gue gak duduk, pantat gue basah ntar. Baik, begitu. Itu di Masjidil Haram, di kamar mandi yang di luar-luar begitu kebanyakan. Yang masuk ke basement, ke bawah, ke basement. Wudunya di basement. Atasnya ya buat jalan menuju ke masjid. Ya mudah-mudahan semuanya pada berangkat nih insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi tadi dikatakan min asfalir rijli, ya, di selat-selatin dari bawah. Repot emang nih prakteknya. Dari bawah kaki katanya. Mubtadi'an bi khinsirir rijlil yumna. Nah, ini lawanannya nih. Dimulai dengan kelingking jari kaki kanan mulainya. Jadi pakai ini nih. Repot amat.
bisa jengkang nih kalau begini. Itu prakteknya saudara-saudara begitu. Ya. Kemudian khotiman bikin siril yusro, dan berakhir ya, diakhiri dengan jari kelingking kaki kiri. Mulain jari kelingking kaki kanan, berakhir di jari kelingking kaki kiri. Ya. Itu saudara-saudara tentang menyelat-nyelatin sunat itu. Ya itu kan cara tadi sunatnya, udah guyur dari atas aja. Udah pakai keran seret begitu, dibengkek aja udah. Jadi dah saudara-saudara ya. Repot. Kemudian yang sunat lagi dari wudu, wa taqdimul yumna min yadaihi wa rijlaihi. Mendahulukan yang kanan dari kedua tangan dan kedua kaki. Artinya anggota yang ada kanan, ada kiri, sunatnya kanan duluan. Kalau dipakai, dimulain kiri duluan, paling makruh. Ya, misalnya membasuh tangan, kiri duluan, begitu. Atau kanan kiri, bolak-balik begitu. Ya nggak pas juga. Yang pas, tuntaskan yang kanan, selesai, baru yang kiri. Itu wa taqdimul yumna min yadaihi wa rijlaihi. Mendahulukan yang bagian kanan dari kedua tangannya, dari kedua kakinya. Alal yusra, mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Ya, minhuma, dari keduanya itu. Ammal udwanil ladzani yashulu ghusluhuma ma'an. Adapun dua anggota yang kalau dibasuh bareng itu mudah, maka ini enggak pakai kanan kiri. Nih, wa ammal udwani, adapun dua anggota, alladzani yang keduanya itu yashulu mudah, gampang, ghusluhuma mencuci dua-duanya, ma'an sekaligus. Dicontohin kal khaddain, seperti dua pipi. Nggak ada tuh pipi kanan duluan baru pipi kiri, dia bareng itu. Sunatnya dari atas ini biar nggak buang-buang air, dari bawah diturun ke bawah, dari atas kan dia muter-muter ya. Begitu kal khaddain fala yuqaddamul yumna minhuma, seperti dua pipi, dia tidak didahulukan pipi kanan baru pipi kiri, enggak tuh, bareng aja muka. Nah yang bareng lagi ini kuping bareng dia, betul memang ada kuping kanan kuping kiri, tapi katanya kalau bareng gampang. Kalau tangan bareng bagaimana nyucinya tangan bareng? Ya paling diguyurin doang begitu seret, atau nyilam di laut berebet aja dah. Maka yang susah kanan dulu baru kiri, yang gampang itu rumusannya begitu. Yang gampang tadi dua pipi bareng, dua kuping bareng, nggak apa-apa dia, ya, nggak repot. Kalau tangan bareng dua-duanya, kaki bareng dua-duanya, repot itu. Kalau kaki dua-duanya bareng nggak bisa diri ntar. Kudunya ya duduk lagi. Fala yuqaddam al-yumna minhuma. Nah ini yang dua bareng bisa, maka tidak didahulukanlah yang kanan dulu ya, dari yang kiri. Bal yutahharani daf'atan wahidah, tetapi disucikan keduanya sekaligus bareng. Ya, dua pipi, dua kuping bareng begitu. Yang lain nggak bisa bareng dah, tangan dan kaki ya. Wa zakaral musannif sunniyata tatlithil udwil magsul wal mamsuh fi qawlihi. Kemudian pengarang kitab menyebutkan sunnahnya 3 kaliin, baik yang dibasuh atau yang diusap. Yang dibasuh muka, tangan, kaki, yang diusap kepala, kuping. Pokoknya 3 kali begitu. 3 kali. Sunatnya begitu. 3 kali. Nah itu disebutlah oleh pengarang kitab fi qaulihi wat taharatu thalathan katanya. Bersuci 3 kali. Wa fi ba'din nusakhi, di dalam sebagian kitab tertulis wat takraru. Tadi kan wat taharah diganti at takraru thalathan. Berulang 3 kali. Ai lil maghsuli wal mamsuh,
bagi yang dibasuh dan bagi yang diusap. Pokoknya semuanya 3 kali begitu. Ya. Itu sunatnya. Berlebihan nggak bagus. Ya, buang-buang air. Ya minimal makruh. Begitu. Jangan berlebihan. Maka tuh ada hadis berbunyi, "Faman zada ala hadza au naqasa faqad asaa wa dzalama." Barang siapa yang berlebih atau berkurang, maka dia telah berbuat sesuatu yang jelek. Ya. Maka itu menimbulkan makruh. Kemudian ini masih yang sunat ini. Dikit lagi. Wal mualat, habis ini dah yang sunat. Kemudian yang sunat selanjutnya yang yaitu masalah bersambung-sambung, mualat. Artinya habis membasuh tangan, ya langsung kuping, kan begitu. Kuping dah. Kepala kan begitu. Habis kepala langsung kuping, habis kuping langsung kaki. Enggak ada pemisah begitu. Itu namanya mualat, bersambung-sambung. Kali juga habis basuh muka, ngopi dulu, serudut. Muka udah kering nih. Terusin habis muka habis tangan, ngapain dulu nih? Wah, makan dulu, makan. Tangan udah kering nih. Habis tangan apaan? Kepala misalnya, baru kepala. Ini namanya enggak mualat, makruh. Tapi masih sah. Ya. Ini bagi orang yang wudu, orangnya sehat. Kalau yang beser, ini enggak boleh nih. Yang beser enggak boleh diselingin dengan kerjaan. Langsung aja. Nah, anggaplah beser kencing, emang kencing terus dia mau dikata apa? Kalau diselingin, yang basuh muka, selingin dulu makan, ntar baru tangan, ya keburu ngembang, keburu banyak. Ini kan dibatasin sekecil-kecilnya, tapi yang sehat nggak apa-apa. Nih dikatakan wal mualat wa yu'abbaru anha bitatabu. Mualat artinya bertatabu, ini sambung menyambung. Wahia alla yahsula bainal udwaini tafriqun katsir, yaitu jangan terjadi antara dua anggota pemisahan yang banyak. Antara dua anggota jangan terjadi pemisahan yang banyak ya. Jadi pemisahannya dari muka ke tangan. Seandainya ngambil anduk nggak apa-apa itu. Emang gara-gara ngambil anduk tadi kita basuh muka, sekarang tangan, muka udah keburu kering. Kagak juga. Terlalu dekat itu, masih dikatakan mualat. Ya. Kemudian habis tangan, ngambil sendal dulu, ambil sendal, lupaan bacak tadi, enggak apa-apa, itu masih mualat itu. Yang misahin cuman sedikit. Ya. Ini yang dikatakan enggak mualat, dia itu tafriqun katsir, pemisahannya cukup lama. Bal yutahharul udwu ba'dal udwi, tetapi ini yang bagus. Disucikan satu anggota setelah anggota, artinya bersambung-sambung, habis anggota ini terus anggota itu. Bihaisu la yajiful magsul qablahu, di mana tidak kering ya yang dibasuh sebelumnya. Artinya yang dibasuh sebelumnya tidak kering untuk melanjutkan dengan basuhan selanjutnya. Ya. Jadi basuhan sebelumnya tidak kering ketika membasuh selanjutnya. Repot itu bahasanya. Kemudian ma'atidalil hawa, ya bersamaan dengan itu keadaan anginnya pun sedang. Ya, kalau anginnya kenceng, repot itu. Angin kan mempercepat keringnya anggota. Ya. Ini anginnya sedang. Wal mizaju waz zaman, dan juga sedang mizaj, tabiatnya. Tabiat tubuhnya nggak lagi panas banget. Boleh jadi kalau lagi sakit panas banget, misalnya ini basuh muka langsung kering. Ya, itu nggak patokan, biarin dikering. Mau dikata apa? Begitu. Nggak jadi patokan, patokannya keadaan pertengahan. Jadi anginnya sedang, kemudian suhu tubuhnya sedang. Waz zaman, zamannya musim panasnya sedang, begitu. Kalau musim panasnya panas banget, baru basuh muka. Belum basuh tangan, mau basuh tangan, kita kacein, muka kita udah kering. Nggak jadi patokan, tetap dikatakan tuh masih mualat. Walaupun udah kering, karena zamannya panas banget itu.
Wa idza sullitsa fal i'tibaru bi akhiri ghuslatin. Apabila dia meniga kaliin, maka yang dianggap akhir daripada basuhan. Maksudnya para hadirin, ini bersambung-sambung baik antara anggota dengan anggota atau bersambung-sambung dalam satu anggota ketika kita bikin membasuhnya 3 kali. Saya pengen basuh muka 3 kali. Anggap basuh sekali begitu. Makan dulu. Makan. Basuh lagi yang kedua. Jadi nggak mualat namanya nih. Nggak bersambung-sambung. Ya, jadi baik dia nggak bersambung-sambung dalam satu anggota yang tadi perlu 3 kaliin, atau nggak bersambung antara satu anggota dengan anggota lain. Pahamin tuh Piki. Piki mesti pakai otak ini. Ya. Kemudian wa innama tundabul mualatu fi ghairi wudu'i sahibid darurah, dan disunatkan bersambung-sambung yaitu pada wudu orang yang bukan lagi darurat. Siapa yang darurat? Misalnya beser kencing, darurat dia. Maka dia nggak ada sunat bersambung-sambung, wajib bersambung-sambung. Bukan sunat lagi, wajib mesti. Habis muka langsung tangan terus, habis selesai wudhu langsung sembah. Jangan habis wudhu aku makan dulu begitu, santai. Nah keburu ngembang, keburu banyak, nggak kena itu. Diperkecil, ya, najisnya diperkecil, nggak batal dia. Dikeluar terus biarin aja, bayang jalan terus. Memang dibeser penyakitnya. Ya. Nah, namanya sahibud darurah. Jadi mualat itu sunat pada bukan yang sahibud darurah, amma huwa. Adapun bila mana dia sahibud darurah, fal mualatu wajibatun. Maka bersambung-sambung jadi wajib. Ya, untuk memperkecil najis fi haqqihi, pada hak orang yang tadi sakit. Wa baqiya lil wudu'i sunanun ukhra. Masih nyisa katanya untuk wudu sunah-sunah yang lain, madzuratun fil mutawwalat, disebutin dalam kitab yang panjang-panjang. Di antaranya memperluas basuhan muka, tangan, kaki, biar nanti di akhirat terangnya lebar dan banyak begitu. Kemudian juga yang gak disebutin dalam kitab Fathul Qarib, itu disebutin di dalam kitab Bajuri, ya. Kalau lagi berwudu jangan ngomong begitu. Kalau terpaksa apa-apa buat, jangan sambil ngobrol. Kalau pakai cincin, sunatnya digoyang-goyangin cincinnya, begitu. Ya. Kemudian waktu giliran basuh muka itu ujung matanya ya diusap-usap, takut nanti ada tai matanya yang ganjel, ya, begitu. Takut doang, begitu. Nah itulah diantara yang sunat-sunat yang tidak disebutkan di dalam kitab Fathul Qarib. Nah para hadirin, inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, tahun baru, ya. Sedikit lagi beberapa jam akan pindah itu dari 2019 2002. Ya biarlah tahun berlalu. Ya, yang penting kita ini harus baru nih semangatnya kalau bisa begitu. Ya, tahun baru itu hanya angka-angka umur kita bertambah. Yang tadinya 60, 61, 62, begitu hitungannya. Ya, tapi secara kenyataan ya makin berkurang jatah hidupnya. Maka tuh kita makin tua, makin payah, bukan makin gagah. Ya, emang umurnya makin berkurang, yang bertambah hanya angka. Semestinya ya bukan hura-hura sih, tapi semestinya mawas diri atau introspeksi. Itu yang bagus, ya. Ya mudah-mudahan tahun baru harapan kita biar lebih maju lagi, biar lebih semangat lagi beribadah. Amin ya rabbal alamin. Kiranya cukup sekian. Mari kita akhiri dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, termasuk dosa ibu bapa dan juga guru-guru kita. Tilka niyah kullu niyatin shalihah ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم كما أنعمت فزد وكما زدت فبارك وكما باركت فلا تسلب بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وأرض عنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا بجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.